Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak kembali hadir buat adik-adik semua, para pejuang SNAMPTN, para pejuang SNAMPN, dan para pejuang SPAM PTKIN, dan para pejuang UTBK 2021. Dan tetap semangat ya, karena kalau UTBK itu kurang lebih sekitar 70 hari lagi. Jadi kalian persiapannya harus matang, cicil juga materinya mulai dari sekarang. Walaupun sesibuk apapun sekolah, kakak tahu gimana ya kalian sibuk sekolah, ngerjain tugas dan sebagainya, kalian harus punya waktu 2 jam dalam sehari untuk belajar menuju UTBK. Oke adik-adik, nah kali ini berbeda sekali. Kakak tidak membongkar-bongkar nilai, tidak mengasih informasi tentang seputar SNAMPTN. Kali ini requestan dari adik-adik semua yang sangat spesial, karena banyak yang menanya-nanya di DM Instagram, di YouTube juga, bagaimana mekanisme dalam pendaftaran SNAMPTN sama SPAM PTKIN. Nah, bagi adik-adik yang penasaran, stay tune terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. And sebelum nonton video ini, pastikan tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Dan kakak juga aktif di Instagram. Kakak juga sering bahas-bahas soal tentang kimia, tentang TPS, dan informasi-informasi lainnya. Silakan aja @pradila_devriati20. Dan semoga yang kakak sampaikan ini juga bermanfaat buat kalian nantinya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke deh. Untuk tahap pertama ini kakak mau bahas dulu tentang SPNPN, atau disebut juga dengan seleksi berdasarkan nilai rapor yang khusus untuk D3-nya. Nah, sebelumnya adik-adik tahu ya bahwa SNAMPTN itulah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang diadakan oleh pihak LTMPT. Nah, KUS itu merupakan khusus untuk jalur diploma atau D4 sampai dengan S1. Nah, kali ini untuk SNAMPTN itu berbeda dengan SNAMPTN karena ini khusus vokasi atau khusus D3 ya, khusus D3. Jadi adik-adik yang berminat masuk di D3 ini juga seleksinya menggunakan nilai rapor, tidak dipungut biaya apapun karena semua biaya ditanggung oleh anggaran pemerintahan. Oke, paham ya? Oke, kita langsung lihat bagaimana tentang SNAMPTN-nya. Di sini kakak udah masuk ke halaman SNAMPTN politeknik.or.id. Jadi kalian buka aja di bagian sini. Jadi tampil utamanya seperti ini ya, adik-adik. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, kalau adik-adik kepo nih apa itu SNAMPTN ya, di sini udah dijelaskan bahwa SNAMPTN ini merupakan seleksi ya yang diadakan oleh pemerintahan perguruan tinggi, di mana SNAMPTN ini merupakan seleksi undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di bidang vokasi atau politeknik dan politeknik negeri di seluruh Indonesia. Oke, perlu garis bawahi seperti yang kakak bilang tadi, di mana SNAMPTN ini terdaftar atau tercatat sebanyak 44 politeknik di seluruh Indonesia. Jadi adik-adik bisa mendaftar di sini ya. Oke. Nah, untuk pendaftaran calon peserta siswa melalui SNAMPTN tidak dikenakan biaya seperti yang kakak bilang tadi, itu dibebankan kepada anggaran pemerintahan. Dan jalur SNAMPTN ini juga mengakomodir calon peserta atau siswa yang diterima dan berasal dari keluarga ekonomi lemah tapi punya prestasi akademik tinggi sebagai peserta program beasiswa bidik misi. Jadi di sini tuh mungkin lebih dilihat juga bagi siswanya kurang mampu dan dia punya prestasi, nanti akan dikasih sebagai peserta program beasiswa bidik misi. Nah, bidik misi itu sangat membantu ya, beasiswanya itu sampai tamat dibayar oleh pemerintahan, asalkan nilai IPK kalian tidak boleh turun. Oke, nah itu merupakan informasi sekedar dari SNAMPTN, semoga adik-adik paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke skemanya ya. Di sini dikasih warna biru, siswa yang boleh mendaftar adalah siswa lulusan tahun 2021. Nah, bagi adik-adik yang lulusan tahun 19, tahun 2020, oke, tidak diperkenakan untuk daftar, perlu digarisbawahi. Dan kita lanjut pada tahap yang pertama. Di sini merupakan pendaftaran SNAMPTN itu pada tanggal 11 Januari. Jadi udah berlanjut ya sampai tanggal 19 Maret 2021. Berarti kisaran 18 hari lagi kalian bisa untuk mendaftar ini. Nah, pendaftaran oleh siswa dimulai pada tanggal 11 Januari ya.
Oke, di sini tuh kalian harus didaftarkan dulu sama sekolahnya, baru kalian mau mendaftar sendiri ya. Jadi sekolah itu dikasih nanti surat dari SNMPTN tuh ke sekolahnya, baru kalian bisa mendaftar kayak gitu. Nah, pengisian data oleh sekolah itu pada tanggal 11 Januari sampai 12 Maret 2021 ya. Lalu verifikasi bekasnya itu 18 Januari sampai dengan tanggal 26 Maret 2021. Jadi pengiriman bekas atau tidak bergantung pada politeknik pilihan pertama siswa. Perhatikan form finalisasi Anda untuk mengetahui apakah harus mengirimkan berkas atau tidak, serta mengetahui batas waktu pengiriman berkas. Jadi kalian cek apakah berkas itu dikirim atau tidaknya gitu. Oke, lanjut ke pengumuman. Jadi pengumuman ini nanti pada tanggal 6 April 2021 ya adik-adik. Dan bisa juga dicek di masing-masing politeknik yang bersangkutan atau politeknik yang kalian pilih gitu. Oke, ini sekian dari SNMPTN. Jadi kalau adik-adik mau melihat daftar politeknik bisa dilihat di bagian kanan atas ini ya. Oke, di sini terdapat bahwa 44 politeknik negeri seluruh Indonesia ya, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, dan semuanya juga ada prodinya berapa dan kotak persennya. Jadi kalau kalian misalnya butuh bantuan atau ada sesuatu kesalahan yang mungkin kalian tanyakan, silakan aja ke kontak personnya langsung. Oke, jadi bisa lihat sampai ke bawah ini banyak sekali ya. Nah, pilihlah sesuai dengan yang kalian inginkan, mau politeknik mana, dan pintar-pintarlah dalam mengambil jurusannya. Oke, next kita coba untuk melihat bagaimana pendaftaran di SPAM PTKIN. Di sini kakak udah buka ya, halamannya. Jadi kalian juga bisa buka nih spam-ptkin.ac.id/spek. Ya, di sini kalian bisa lihat untuk pertama tadi ya. Kita buka halaman pendahuluan. Nah, di sini perlu adik-adik lihat bahwa SPAM PTKIN ini ya, itu merupakan pola seleksi yang dilakukan secara nasional oleh UIN, IAIN atau STAIN, dan dalam satu sistem yang terpadu yang diselenggarakan serentak oleh panitia pelaksanaan Kementerian Agama di seluruh Republik Indonesia. Jadi kalau SNMPTN itu diadakan oleh LTMPT, sedangkan SPAM PTKIN dilaksanakan oleh Kementerian Agama gitu. Itu bedanya ya. Terus biaya pelaksanaan itu ditanggung oleh pemerintahan. Jadi bagi kalian mau daftar itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, mungkin adik-adik paham ya, ini sama dengan SNMPTN. Dan kita coba lihat tujuan. Kalau tujuan itu sama ya, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah untuk memperoleh pendidikan tinggi dan mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa SMA atau MA. Oke, bisa. Lalu kita coba buka ketentuan umum dan persyaratan, karena itu yang sangat penting ya adik-adik. Oke, kita lihat yang pertama, ketentuan umumnya. Untuk SPAM PTKIN ini merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain ya. Jadi tanpa ujian tulis. Oke. Sekolah atau madrasah berhak mendaftarkan siswanya. Jadi intinya sekolah itu harus kerjasama dulu, maksudnya sekolah itu ada hubungannya nanti dengan SPAM PTKIN, baru kalian bisa mendaftar. Jadi sekolah dulu yang daftarin ya, sekolah madrasah. Jadi sekolah madrasah berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAM PTKIN adalah sekolah atau madrasah secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintahan gitu. Terus siswa yang berhak mengikuti seleksi ini adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah. Jadi sekolah dulu yang mendaftarin kalian, baru kalian bisa daftarnya. Untuk persyaratan siswa pelamar. Oke, untuk persyaratan siswa pelamar, adik-adik bisa lihat di sini, siswa SMA atau SMK atau MA atau MA kejurusan pesantren adalah kelas terakhir pada tahun 2021. Jadi jangan kalian ingat bahwa ini berhubungan dengan Kementerian Agama atau ujung-ujungnya MA, jangan berpikir yang seperti itu, karena siswa SMA pun, SMK pun atau MA pun bisa mendaftar.
Oke. Terus siswa yang kedua memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, lalu memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah dan memiliki kesehatan memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Gitu. Adik bisa ya, paham ya saya adik. Oke, kita langsung ke tata cara pendaftaran. Jadi tata caranya itu pertama itu kan sekolah ya. Jadi kalau sudah punya NPSN, kalau udah baru didaftarkan oleh sekolah, lalu entry data sekolah, validitas pendaftaran via email, login sekolah, entry data siswa, mendapat login siswa, baru bagikan pada siswa. Jadi ini tugasnya sekolah dulu adik-adik. Kalau misalnya sekolah tidak punya NPSN, baru kirim surat permohonan dan SK Kepsek ke info@spam.ptkin.ac.id gitu. Kalau udah kita lanjut ke siswa. Nah, ini tugas siswa ya. Siswa login, lalu entry biodata, pilih program studi, finalisasi data, cetak atau peserta, cek kelulusan. Nanti itu cek kelulusannya nanti ya. Terus yang ketiga gitu, melalui sistem panitia nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran yang menjadi mata ujian dalam ujian nasional hingga semester 1 hingga semester 5. Jadi ini penilaiannya tuh berdasarkan nilai mata pelajaran untuk UN ya. Kalau UN, kalau IPA tuh fisika, kimia, biologi, matematika ya. Terus ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya itu. Jadi itu penilaiannya sama seperti SNMPTN gitu. Untuk pengumuman adik-adik bisa cek di web pengumumannya di sini. Oke, bisa ya. Dan jadwal seleksinya adik-adik perlu ketahui ya. Itu untuk pengisian PDSS itu 19 Januari sampai 17 Februari, sama juga dengan verifikasi PDSS-nya. Dan pendaftaran siswa itu dimulai tanggal 19 Februari sampai 15 Maret 2021. Ya, masih lama ya. Dan proses seleksinya itu ada 2 gelombang, adik bisa lihat tanggalnya di sini. Dan pengumumannya adalah 5 April. Wow. Oke, bisa ya. Dan bagi proses verifikasi atau pendaftaran ulang dari PTKIN masing-masing bagi yang lulus ditetapkan oleh masing-masing PTKIN. Jadi kalau kalian lulus itu syarat-syarat daftar ulangnya lihat aja ke link atau websitenya langsung sesuai dengan PTKIN yang kalian pilih gitu. Oke, untuk pengumuman cek di sini, dan di sini adik-adik juga bisa lihat program studi dan jumlah pilihannya, bahwa siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati gitu. Jadi 2 kampus dan 2 program studi juga. Jadi urutan PTKIN ini sesuai dengan itu prioritas urutan. Jadi kalau misalnya kalian milih pilihan pertama itu lebih diprioritaskan daripada pilihan kedua gitu. Jadi kalau kalian minat banget di pilihan pertama, taruh di pilihan pertama, jangan di pilihan kedua. Dan daftar program studi dan daya tampung SPAM PTKIN. Oke adik-adik, mudah-mudahan adik paham ya tentang SPAM PTKIN ini. Jadi sekolah dulu ya, baru kalian. Jadi kalian tanya-tanya ke sekolah, apakah sudah bisa saya mendaftarnya atau belum gitu. Dan adik-adik juga bisa lihat jumlah-jumlah dari program studi dari SPAM PTKIN 2020. Ada UIN ya, kalau UIN-nya banyak ya, ada IAIN, ada STAIN, terus ada UIN Siska. Jadi sesuailah pilihan kalian yang kalian ambil tuh sesuai dengan minat dan passion kalian juga gitu, jurusan dan prodinya. Oke adik-adik, jadi adik-adik udah paham ya bagaimana SNMPTN sama SPAM PTKIN. Jadi kalau misalnya kalian tidak mendapat kuota untuk SNMPTN, jangan sedih ya, jangan sedih. Karena masih banyak peluang kalian untuk mencoba di SNMPTN atau SPAM PTKIN gitu ya. Dan kalian juga harus semangat menuju UTBK 2021. Ya, kalau nggak lulus juga belum rezekinya sana, kalian coba di jalur mandiri. Banyak jalur yang bisa kalian coba untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Berdasarkan nanti ada juga jalur dari beasiswanya juga bisa ya, dan masih banyak lainnya. Kalian intinya pintar-pintar mencari informasi ya. Kalian udah SMA ya, udah mau tamat SMA, pintar-pintar mencari informasi peluang yang ada ya. Cek kampusnya, cek prodinya, bagaimana keketatannya, dan jangan memilih jurusan itu ya berdasarkan keketatan. Jangan asal milih. Misalnya persentase keketatannya yang pilihan pertama itu 10%, pilihan kedua itu 12%. Jadi taruhlah pilihan pertama itu dengan keketatan lebih besar, yaitu yang 10%-nya, dan pilihan keduanya itu adalah 12%. Kenapa? Karena peluangnya besar kalian untuk lulus. Kalau misalnya
yang kecatatan lebih besar aja kalian nggak lulus, berarti kan setidaknya kalian punya peluang di kecatatan yang lebih rendah. Tapi kalau kecatatan rendah aja nggak lulus, bagaimana lulus di pilihan kedua dengan kecatatan lebih besar? Mustahil banget ya, kecuali itu adalah hoki-hokinya gitu. Oke adik-adik, mungkin itu video yang bisa kakak sampaikan. Kalau ingin bertanya silahkan aja komen di kolom komentar. Kalau kalian mau request mau bikin video yang lain silahkan aja. Kakak sangat menerima masukan dari kalian. Oke. And kakak juga bahas-bahas UTBK ya, tentang soal-soal TPS, penilaian umum, PK, PPU, dan PBM, serta soal-soal kimia dan soal-soal mandiri lainnya gitu. Jangan lupa cek video-video kakak selanjutnya. Di situ juga ada playlist. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan mencari soal-soal, lihat aja cek playlistnya seputar SNMPTN ada, soal seputar tentang kimia, TPS, atau seputar tentang informasi soal-soal mandiri dan sebagainya juga udah lengkap. Cek aja playlistnya. Yang penting kalian tekan aja lonceng notifikasinya, semua video-video terbaru kalian tahu tanpa kalian ketinggalan gitu. Oke, semangat ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.